Hai, dan kadang kita udah naruh rasa kepercayaan yang menurut kita lebih ke orang lain. Karena ada beberapa part kenapa kita lakukan itu, dari segi tukar cerita satu sama lain, dari kenyamanan, dari perilaku baik seseorang tersebut terhadap kita. Gak jarang rasa percaya itu mulai timbul di diri kita untuk kita bercerita lebih dalam lagi mengenai diri kita, mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi ke orang tersebut. Dan gak jarang kita menganggapnya sebagai kayak seorang psikolog bagi diri kita sendiri. Dan itu berperan juga di orang yang kita maksud. Dia juga seperti itu dengan kita. Dia bertukar cerita dengan kita. Dia cerita tentang kehidupannya ke kita. Dia cerita tentang keluarganya ke kita. Jadi seakan-akan satu sama lain saling tukar nasib dan mencari solusi dari permasalahan kehidupannya masing-masing gitu. Dan ada banyak yang kita ceritakan bersama, sampai-sampai nggak pernah terbesit di pikiranku bahwasanya seseorang itu akan berkhianat dengan kita. Ya kita menganggap itu kayak jauh aja di dirinya. Kira kita udah begitu yakin, kita itu udah begitu percaya sama perilakunya. Dan jangankan untuk ngobrol, bahkan ketika kita dekat dengan orang tersebut pun perasaan kita udah mulai nyaman, perasaan kita udah mulai lega. Ya kita telah menemukan rumah kita di orang itu. Sampai pada suatu ketika kita dihadapkan sama suatu hal yang sebelumnya gak pernah kita pikirkan, yaitu kita dikhianati. Awalnya cukup kaget bagiku karena kenapa jadi seperti ini gitu. Dan pengkhianatan bagiku, ya mungkin ini terlihat simple ataupun gak seberapa, tapi aku menganggapnya ini sebuah pengkhianatan. Yaitu ketika apa yang aku anggap rahasia dalam sebuah cerita yang gak akan aku ceritakan ke siapa-siapa dan akan aku ceritakan pun dengan orang yang tepat, sehingga aku bisa untuk leluasa dalam bercerita tentang apa yang aku hadapi ke orang itu. Namun sampai pada akhirnya, ya dari semua cerita yang aku ceritakan, satu persatu dibongkar. Satu persatu hal-hal yang sebenarnya aku anggap rahasia itu dijadikan bahan untuk memperolok-olok diriku. Ya awalnya aku gak percaya tentang hal ini, dan aku juga gak tahu kenapa bisa seperti ini. Dan mungkin pada saat itu aku bisa aja melakukan hal yang sama. Aku juga bisa aja bercerita mengenai permasalahan hidup yang membuat dia deep, bisa aja dengan mudah gitu. Tapi aku urungkan niatku, karena jika aku ceritakan ini ke orang lain, ya apa bedanya aku sama orang itu. Dan ya aku tahu banget gimana perasaannya ketika kita dikhianati. Dan pada saat itu aku berpikir aku gak akan mau mengkhianati siapapun. Ya walaupun pada saat itu posisiku sedang dikhianati dengan orang yang aku anggap percaya. Ya salah satu cara untuk menghadapi itu bagiku ya cukup gak berhubungan lagi dengan orang itu. Ya mungkin terkesan kejam, seakan-akan kita memutuskan tali silaturahmi, tapi ya seperti itu adanya gitu.
ketika kita udah bicara, membuka sedikit rahasia yang ada di dalam diri kita tentang permasalahan yang dulunya kita nggak akan mau menceritakan ke siapapun, karena kita nggak berani untuk menceritakan ke orang-orang, karena takut dianggap pecundang atau apa, takut orang-orang menilai kita dengan manusia yang lemah, manusia yang cupu dan sebagainya. Terakhir, entah itu permasalahan di hidup kita, entah itu cerita di hidup kita, kita pendam sendiri. Sampai pada akhirnya tiba seseorang yang merangkul, seseorang yang menyiapkan telinganya untuk mendengar cerita kita, menyediakan bahunya untuk sandaran di kita, ternyata berkhianat. Ya, aku menganggap ini suatu pengkhianatan karena dari semua apa yang aku rahasiakan ternyata dibongkar gitu. Walaupun aku bisa melakukan yang sama, tapi ya udah gitu, nggak usah. Kayaknya salah satu hal kita untuk menang adalah tidak melakukan pembalasan seperti apa yang dia lakukan ke kita. Ya, bagiku dengan membuat jarak ataupun tidak melakukan kedekatan seperti dulu itu udah cukup lebih baik. Ya, aku nggak tahu kedepannya akan terjadi seperti apa. Apakah menjadi lebih parah? Apakah cerita yang dia bongkar semakin menggila? Ya, kalaupun itu terjadi, ya udah, mau gimana lagi, itu juga di luar kendaliku gitu. Ya, yang bisa aku kendalikan cuman caraku bersikap. Ya, andai pun orang-orang nanti akan menanyakan tentang apa yang dibicarakan ke orang itu ke aku, ya aku akan jawab sekenanya gitu. Ya, aku akan jawab sesingkat-singkatnya. Ya, ataupun aku akan menjawab sesuai dengan moodku. Tapi ya besar harapan supaya orang-orang untuk tidak merespon dari permasalahan orang lain. Tapi itu nggak mungkin, karena manusia ataupun orang lain itu cenderung peduli sama masalah orang lain. Sebenarnya nggak peduli, cuman untuk meletakkan dia harus merespon rasa respect seperti apa terhadap orang itu ketika orang itu sedang ditimpa masalah, ataupun cuman sekedar bahan keinginan tahu supaya dia bisa menilai bahwasannya aku tuh lebih baik dari dirinya gitu, aku tuh lebih unggul dari dirinya, sedangkan dia ya seperti ini seperti itu gitu. Ya, mungkin ini cuman sekedar opiniku yang buruk aja gitu. Tapi mudah-mudahan ada sisi positif dari hal itu gitu. Karena ya yang aku tahu, kadang ketika ada seseorang yang nanya tentang keadaan dan kondisi kita, ya sebenarnya itu bukan benar-benar ingin bertanya karena rasa peduli, tapi justru adalah sifat kepo yang terlalu tinggi. Karena hal itu bagiku bisa dilihat karena ketika seseorang itu sekali mempertanyakan tentang masalah hidupku, esoknya menanyakan lagi dengan hal yang sama. Dan ya, walaupun aku juga gak berharap akan solusi yang dia tawarkan, tapi bagiku pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu gitu. Ya, bagiku ini udah kayak kepo aja gitu. Kenapa harus mengurusi permasalahan orang lain? Apakah hidupnya udah terlalu sempurna, ataukah apakah hidupnya seenggak berharga itu sampai-sampai mengurusin masalah orang lain gitu. Ya, ini mungkin sekedar opiniku aja, tapi ya bisa jadi ini adalah efek dari sebuah pengkhianatan yang telah terjadi. Rasanya cukup sakit dan kaget ketika
mendapatkan suatu kondisi seperti ini gitu. Karena kalau mengingat kenangan, mengingat saling bercerita dengan keadaan yang sedih gitu, pada saat itu kita ngerasa percaya, pada saat itu kita ngerasa benar-benar punya tempat, jauh dari pikiran bahwasanya ya kita nggak akan dikhianati seperti itu. Bahkan ya tidak terpikir sekalipun. Ya aku nggak tahu alasan dan motifnya seperti apa, kenapa dia bisa berperilaku seperti itu. Tadinya aku mengira untuk berhati-hatilah dalam berbicara kepada siapapun. Namun hal itu dipatahkan dengan sikap dan keberadaan dirinya waktu itu. Sehingga membuatku menjadi mematahkan statement itu bahwasanya ya sepertinya ini adalah orang yang tepat. Ya lagi-lagi aku salah. Lagi-lagi aku tidak menemukan dari kata-kata itu. Ya aku cukup teledor mungkin dalam memilih orang. Tapi ya gak apa-apa. Karena dengan adanya itu kita tahu karakter dari orang itu gimana. Ya kita pun kedepannya juga gak bakalan tahu. Jika dihadapkan dengan orang seperti itu, kita bisa aja mengira-ngira kedepannya dia akan berkhianat seperti seseorang ini. Atau bisa jadi orang itu menjadi orang yang seperti apa yang kita harapkan. Tapi apapun respon yang ditimbulkan dari orang lain ataupun dari orang yang mengkhianati kita, ya sudah. Paling tidak jika kita dikasih amanah dalam sebuah kerahasiaan obrolan, ya alangkah baiknya dipegang aja seamanah mungkin. Karena jika untuk berkhianat, coba balikan keadaan. Jika kita dikhianati itu gimana rasanya? Justru kadang orang-orang yang telah menceritakan rahasia kehidupannya kepada kita, dia juga udah menaruh nilai lebih kepada kita. Kenapa kita yang dijadikan orang yang tepat untuk mendengarkan ceritanya? Ya walaupun kadang dia nggak minta solusi sama kita, tapi kadang seseorang yang punya masalah itu nggak mencari itu, cuman untuk didengar keluh kesahnya, sehingga membuat dirinya plong. Dan itu yang aku rasakan dulu kepada orang itu. Dan kami saling tukar cerita dengan benang merah yang sama. Kami saling berapi-api dalam cerita, sampai gak sadar kadang salah satu dari kami juga ngerasakan kesedihan. Dan ya itu terjadi karena udah ngerasa saling terbuka aja gitu. Kayaknya gak masalah juga kalau ceritanya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya sampai pada akhirnya gitu sih, dikhianati. Ya semoga kedepannya menjadi lebih baik, dan semoga juga kedepannya dari setiap peristiwa ini ada hikmahnya. Ya aku gak tahu hikmahnya itu seperti apa. Dan aku harap buat kamu yang ngerasa dirinya dikhianati, ya sudah, alangkah baiknya teman-teman juga tahu caranya untuk mengambil sikap dari setiap kejadian itu. Dan semangat ya buat kamu yang mungkin saat ini sedang dikhianati. Ketika kamu sudah menaruh respon lebih, ketika kamu sudah meletakkan ceritamu yang sebenarnya ingin kamu rahasiakan, tapi ujung-ujungnya dibongkar dan jadi bahan perolok-olokan di suatu perkumpulan. Ya aku tahu banget rasanya itu gimana, rasa sakit, rasa malu. Tapi kamu hebat, kamu bisa
menyembunyikan itu dengan gurauan, dengan candaan. Walaupun kamu selalu dicecar dengan candaan-candaan yang selama ini kamu rahasiakan, terakhir terbongkar oleh orang yang dulu kita anggap adalah orang yang amanah. Tapi paling tidak di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya menjadi seseorang yang amanah itu cukup lebih berharga, cukup lebih mempunyai nilai tinggi. Dan alangkah baiknya jika orang itu hadir di kita, justru kita merasa aman banget. Nah, jika kita tidak menemukan orang yang seperti itu di lingkungan kita, ya nggak ada salahnya kita yang menjadi orang yang seperti itu, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang tidak berkhianat. Dan oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog Litani Amerta. Semoga ada hikmahnya, ya kalaupun nggak ada bisa diambil manfaatnya. Ya kalaupun nggak ada manfaatnya nggak pada hiburan sih. Gimana sih, aku ngomongnya muter-muter ini gitu. Tapi ya itu gitu. Dan semoga juga jika kamu mendengarkan ini untuk istirahat, semoga istirahatnya lebih menyenyakkan dan setelah itu kembali bugar. Dan buat kamu yang mendengarkan ini pada saat untuk tidur, semoga tidurnya malam ini menjadi lebih nyenyak dan jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih.